Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, akhirnya kita semua dapat berkumpul di kelas lagi setelah sekian lama kita tidak bertemu di dalam kelas. Salawat serta salam tidak lupa kan kepada kita Nabi besar Nabi Muhammad. Salam. Teman-teman sabar nih. Baik, Pak. Baik, Bapak. Alhamdulillah. Baik, Pak. Teman-teman, tahu nggak nih kita akan belajar tentang apa nih kira-kira hari ini dari yang udah Bapak tampilkan di layar? Nah, karena kayaknya nggak ada yang tahu nih ya. Jadi kita akan mempelajari tentang hubungan antara sumber daya alam. Sebelum kita memulai ke pembelajaran yang Bapak ingatkan kembali untuk selalu menjaga kesehatan dan selalu menerapkan 4M. Menjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan masker, dan satu lagi, apa tuh? Dan menjauhi kerumunan. Oke. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa dipimpin oleh Cita. Silakan Cita. Oke, anak-anak. Oke, teman-teman. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baik, Cita. Terima kasih banyak. Jadi kita akan mempelajari tentang sumber daya alam. Sumber daya alam dan hubungannya dengan lingkungan. Kira-kira di antara teman-teman semua nih ada yang tahu nggak sih sumber daya alam itu apa sih? Yang tahu nggak sumber daya alam itu apa? Nah, jadi sumber daya alam itu adalah sesuatu yang dapat digunakan oleh manusia yang bermanfaat untuk kehidupan manusia yang berasal dari alam. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut nih tentang sumber daya alam dan hubungannya dengan lingkungan, coba teman-teman tolong Bapak minta salah satu dari kalian untuk baca teks yang ada di layar nih. Coba silakan, siapa aja? Saya, Pak. Silakan Dinda baca. Tempat hidup tanaman teh. Teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, tanaman teh tumbuh subur di wilayah pegunungan yang berudara sejuk. Teh merupakan satu tanaman yang tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan suhu antara 14 sampai 25 derajat Celcius. Yang cukup mendapat curah hujan karena tanaman teh tidak tahan kekeringan. Curah hujan sangat dibutuhkan untuk menjaga perakaran tanaman teh. Di Indonesia, perkebunan teh terbesar di beberapa wilayah pegunungan di Pulau Jawa dan juga Sumatera. Kedua pulau tersebut sangat mendukung pertumbuhan teh karena tanahnya sangat subur. Beberapa daerah perkebunan teh di Pulau Jawa antara lain Ciwidey dan juga Bogor di Jawa Barat, Brebes dan Wonosobo dan Malang. Adapun perkebunan teh di Pulau Sumatera antara lain di Simalungun dan juga Kerinci. Pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Tanaman teh yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter dapat menahan derasnya aliran air sehingga bawah air. Jadi selain berfungsi sebagai bahan minuman, teh juga berfungsi untuk menjaga lingkungan. Udah, Pak. Baik, terima kasih banyak Dinda. Nah, jadi setelah kita baca tuh teks tadi dan kita dengarkan secara seksama tentang tempat hidup tanaman teh. Nah, apa sih hubungannya teh dengan lingkungannya? Nah, diketahui bersama bahwa teh itu hanya mampu hidup
di antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Nah, jadi teh itu sangat dipengaruhi oleh tempat ia tumbuh. Ia tidak bisa tuh tumbuh di tempat yang begitu rendah seperti di perkotaan atau di daerah yang banyak rawa. Jadi dia harus tumbuh di tempat yang dingin dan lembab, suhunya antara 14 sampai 25 cm, 25 derajat Celcius. Nah, jadi itu hubungan antara teh dengan lingkungan tempatnya hidup. Nah, teh juga bermanfaat untuk mencegah terjadinya erosi atau istilah lainnya tanah longsor. Nah, lalu kita akan lanjut tentang hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan. Nah, hubungan sumber daya alam dengan lingkungan. Nah, jika kita perhatikan, sumber daya alam ini semuanya kita peroleh dari lingkungan. Nah, agar sumber daya alam itu tetap terjaga dan sumber daya alam itu tetap ada sampai nanti, sampai kalian punya anak dan punya cucu, lingkungan itu harus tetap terjaga. Jika tidak terjaga, berkurang tuh mutu dan jumlah sumber daya alam itu tersendiri. Dampaknya apa jika tidak terjaga dan berkurang mutunya? Yaitu ada ya kerusakan hutan, kerusakan pencemaran sungai, dan yang lain-lain. Jadi jumlah dan mutunya itu sangat berkurang. Lalu apa saja upaya-upaya yang dilakukan oleh kita sebagai manusia, sebagai masyarakat untuk menjaga sumber daya alam? Ada banyak sekali cara-caranya. Salah satunya adalah memperbanyak sumber daya alam. Jika kita perhatikan di dua gambar ini, teman-teman bisa lihat ada dua gambar apa nih? Sawah. Peternakan sama sawah. Peternakan sawah. Ada gambar peternakan dan gambar sawah. Nah, peternakan dan sawah itu adalah salah satu dari upaya untuk pelestarian sumber daya alam, yang mana untuk memperbanyak jumlah sumber daya alamnya. Jika ayam tidak diternakin, nanti ayam jumlahnya habis, sedangkan kita setiap hari bisa mengkonsumsi ayam. Nah, lalu untuk memperbanyak jumlah beras dan sumber-sumber makanan yang lain, kita juga harus menanamnya tuh di sawah dan di kebun. Baik. Selanjutnya, upaya untuk pelestarian sumber daya alam yaitu memelihara sumber daya alam. Bisa dilihat dari dua gambar yang Bapak tampilkan di layar, itu ada kegiatan reboisasi dan bersih-bersih. Kedua sumber daya alam yang sangat penting di bumi yaitu adalah tumbuhan dan udara, itu juga harus kita pelihara tuh. Karena tumbuhan kan dia memerlukan waktu yang sangat lama untuk tumbuh ya. Nah, jika kita gunakan terus-menerus, si tumbuhan itu akan habis. Dan seperti yang disebutkan di awal, jumlahnya akan semakin berkurang dan mungkin mutunya juga berkurang. Mutu itu tuh kualitasnya ya. Nah, jadi kita sebagai manusia, sebagai masyarakat yang peduli dengan lingkungan dan pelestarian sumber daya alam, kita harus memelihara sumber daya alam yang ada. Lalu sumber daya alam ada banyak sekali nih yang terancam dan yang sangat susah untuk dipelihara dan sangat susah untuk diperbanyak jumlahnya. Caranya gimana agar kita tetap membuatnya lestari nih? Kita harus melindungi sumber daya alam yang ada. Contoh-contohnya ada banyak sekali kita melindungi sumber daya alam. Ada cagar alam yang melindungi banyak sekali tanaman-tanaman yang langka, tanaman-tanaman yang jumlahnya sangat dikit dan sangat susah untuk dilestarikan. Ada suaka marga satwa, hewan-hewan yang sangat terancam akan perburuan dan konsumsi yang begitu banyak, itu sangat perlu untuk perlindungan. Lalu dibuatlah suaka marga satwa. Suaka marga satwa itu sebuah tempat di mana hewan-hewan itu dapat tumbuh bebas, hidup dan aman dan nyaman dari perburuan sehingga dia dapat tumbuh dan berkembang. Lalu yang terakhir nih, upaya untuk melestarikan sumber daya alam, yaitu menghemat sumber daya alam. Sumber daya alam itu kan banyak sekali, ada yang dapat diperbarui seperti tumbuhan, matahari, udara, air, nah itu kan dapat diperbarui. Nah, ada banyak juga yang tidak dapat diperbarui seperti minyak bumi, bahan bakar,
lalu fosil yang menjadi batu bara, lalu menjadi banyak sekali emas, logam, dan yang lain-lain. Supaya kita dapat melestarikan si sumber daya alam tersebut, kita harus menghemat jumlahnya, penggunaannya agar tetap terjaga tuh, dengan bersepeda salah satunya, atau dengan menggunakan transportasi umum. Nah, jadi teman-teman, itu tadi tuh ada banyak sekali upaya pelestarian sumber daya alam dan hubungan dengan lingkungan. Coba Bapak pengen tahu nih, apa setelah Bapak jelaskan tadi berbagai macam upaya-upayanya nih, sekarang kita coba untuk buka sesi diskusi. Teman-teman bisa menanggapi dan bertanya dan bisa memberikan opini juga tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Gimana teman-teman? Coba ada yang punya opini tersendiri nggak tentang apa sih pentingnya menjaga keseimbangan alam? Apa nih kira-kira pentingnya menjaga keseimbangan alam, menjaga sumber daya alam? Gimana nih? Dinda, apa sih pentingnya menjaga sumber daya alam? Dinda? Jater dulu, Jat. Gue nggak tahu. Pentingnya apa menjaga sumber daya alam? Jadi nih, langsung dikasih tahu aja ya. Pentingnya menjaga sumber daya alam tuh supaya jumlahnya terus terjaga, supaya dapat menjaga keseimbangan alam, agar si hewan-hewan dan kita semua yang menikmati sumber daya alam mampu menggunakannya dan mampu menikmatinya dengan waktu yang begitu lama. Oke, begitu aja teman-teman ya. Terima kasih banyak nih sudah hadir dan sudah mau ikut berpartisipasi dalam pembelajaran hari ini. Semoga teman-teman sehat selalu. Jangan lupa untuk jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Oke. Terima kasih semuanya. Bapak Airi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Pak.